Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Isa. Ya, sebelum itu mari kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah. Kelahiran beliau yang tanpa ayah ini merupakan ujian besar bagi keluarga Imron dan keluarga Zakaria. Maryam, ibunda Nabi Isa, adalah putri dari Imron bin Madsan, anak yang soleh. Suatu ketika malaikat Jibril memberi kabar kepadanya bahwa ia akan memperoleh anak bayi laki-laki. Kemudian Maryam berkata, "Bagaimana aku akan mendapatkan anak, padahal tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula pezina." Tapi atas kehendak Allah, kemudian Jibril meniupkan roh yang suci ke dalam kandungannya, dan ia pun hamil. Maryam menanggung beban itu karena hamil tanpa bersuami. Apalagi setelah bayi itu lahir, bertambah mereka memperolok dan menghinakannya. Bertubi-tubi Maryam mendapatkan pertanyaan. Atas izin Allah, bayi Isa berbicara dan berkata dan menjelaskan atas kelahirannya. Selanjutnya Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun setelah Raja Herodus wafat. Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Namun Nabi Isa tidak mengabulkannya. "Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah," kata Nabi Isa. Nah, itu tadi Nabi Isa ketika diangkat menjadi Rasul berarti pada usia 30 tahun. Ya. Kemudian Nabi Isa menerima wahyu kepadanya. Allah menurunkan kitab suci Injil. Jadi kitab suci yang diterima oleh Nabi Isa adalah kitab Injil. Kitab Injil ini sebagai pembenaran kitab suci sebelumnya, yakni kitab Taurat. Dan nubuat tentang akan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang disebut Ahmad. Ya, surat 61 ayat 6. Ya. Jadi artinya di dalam Injil itu sudah diterangkan bahwa akan datang seorang nabi yang terakhir yang menerima Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi dakwah dan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu, beliau berseru kepada Bani Israel agar mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Namun, dakwah Nabi Isa mendapatkan perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka menuntut, meminta untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Beliau memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama kepada kaum Bani Israel, di mana pada saat itu para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Berkat izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta.
penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikan seperti di tubuhnya sebelumnya. Jadi itu salah satu mukjizatnya Nabi Isa ya. Yang pertama adalah bisa membuat burung dari tanah liat, ya, kemudian menyembuhkan orang buta, tunanetra, ya, dan kusta. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Banyak sekali usaha-usaha memusuhi Nabi Isa dilakukan oleh kaumnya, sehingga Nabi Isa jarang diam di satu tempat. Sampai-sampai mereka melibatkan Kaisar Romawi, Kaisar Agustus, untuk melenyapkannya. Maka diperintahkanlah oleh Kaisar kepada Raja di Damaskus, Herodes, untuk membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Dia telah mendapat kabar bahwasanya telah lahir seorang bayi yang kelak akan berkuasa atas semua bangsa Yahudi. Maka raja ini pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir di Bethlehem. Pada hari Jumat setelah asar, didatangilah rumah Nabi Isa oleh pasukan yang akan menangkapnya. Beliau duduk bersama 12 orang sahabat-sahabatnya yang bisa disebut kaum Hawariyun. Lalu mereka mengira menangkapnya, tetapi orang-orang munafik itulah yang sebenarnya tertangkap. Bukan Nabi Isa dengan kekuasaan Allah. Nabi Isa telah diangkat ke alam gaib, sedangkan muka para wajah si murtad ini, ya, yang namanya Yudas Iskariot, ya, ini dilihat orang banyak seperti Nabi Isa, sehingga dia ditangkap. Nah, kekuasaan Allah lebih dan melebihi kekuasaan segala-galanya, dan rencana manusia tidak semuanya dapat berhasil, tetapi rencana Tuhanlah yang pasti terlaksana. Demikianlah akhirnya Nabi Isa pada usia yang masih muda, 32 tahun, telah diangkat oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan terhadap Isa. Nah, ini Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, nanti di suatu saat di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali lagi ke bumi untuk menegakkan agama Islam. Nah, tadi pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Isa. Saya berharap kalian semuanya mau mempelajarinya. Kemudian tugas dari saya adalah silakan kalian rangkum, nah, dan jangan lupa nanti di YouTube-nya dikasih nama dan kelasnya, dan juga di subscribe ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.